warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru hari ini dalam pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup masuk pembelajaran keempat. Mari kita membaca bacaan basmalah bersama sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembelajaran hari ini yaitu 1. Macam kombinasi gerak berjalan dan berlari. 2. Penerapan perilaku sesuai dengan Pancasila sila ke-1. 3. Kebutuhan makhluk hidup. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan kebiasaan olahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara, salah satunya adalah dengan cara melakukan permainan. Permainan apakah yang sering kalian lakukan? Salah satu contoh permainan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak yaitu bisa kalian lihat pada gambar. Pernahkah kalian melakukan permainan ini? Permainan apakah ini? Ya, permainan yang ada pada gambar yaitu adalah permainan bentengan. Saat kita bermain bentengan, kita dapat melatih kekuatan otot kaki kita. Selain itu, dalam permainan ini, kita melakukan berbagai macam gerak kombinasi gerak berjalan dan berlari. Apa saja kombinasi gerak berjalan dan berlari yang kita lakukan saat bermain bentengan? Mari kita sebutkan bersama-sama. 1. Yaitu kombinasi gerak berjalan ke depan dan berlari. 2. Kombinasi gerak berjalan ke belakang dan berlari. 3. Kombinasi gerak berjalan ke kanan dan berlari. 4. Kombinasi gerak berjalan ke kiri dan berlari. 5. Kombinasi gerak berjalan melingkar dan berlari. 6. Kombinasi gerak berjalan zigzag dan berlari. Itulah contoh kombinasi gerak berjalan berlari yang bisa kita lakukan atau yang kita lakukan pada saat kita bermain bentengan. Nah, saat kita bermain, kita pasti akan merasakan perasaan yang senang, gembira. Nah, tapi ketika saat kita sedang bermain, tiba-tiba ada teman kalian yang izin pulang terlebih dahulu untuk pergi mengaji. Ya, bagaimana perasaan kalian? Biasanya kalian akan merasa kecewa. Tapi, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan ketika ada teman kalian yang meminta izin pulang terlebih dahulu saat bermain adalah kalian harus mempersilahkan teman kalian untuk pulang. Mengapa? Karena jika kalian mempersilahkan teman kalian untuk melakukan ibadah, berarti kalian sudah menerapkan perilaku sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Nah, perilaku apa saja yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila yaitu 1. Beribadah sesuai agama yang dianut. 2. Mengucapkan salam sebelum masuk dan keluar rumah. 3. Melaksanakan ibadah tepat waktu. 4. Selalu bersyukur kepada Tuhan. 5. Berkata jujur. Itulah beberapa perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Selain berolahraga,
manusia juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebaiknya makan makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral supaya kesehatan tubuhnya tetap terjaga. Makhluk hidup yang lain juga membutuhkan makanan. Contohnya hewan. Makanan hewan itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Ada hewan yang makanannya hanya dari hewan. Contohnya, hewan tersebut hanya makan daging. Hewan yang hanya memakan daging itu disebut dengan hewan karnivora. Kemudian ada hewan yang makanannya hanya dari tumbuhan. Nah, hewan yang hanya makan tumbuhan itu masuk dalam kelompok jenis hewan herbivora. Selain itu, ada juga hewan yang makanannya dari hewan dan tumbuhan. Hewan tersebut memakan daging dan juga memakan tumbuhan. Nah, hewan ini termasuk dalam kelompok jenis hewan omnivora. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan menggunakan air, karbon dioksida, dan bantuan cahaya matahari serta zat hara dari dalam tanah. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu terjadi di daun dan disebut dengan proses fotosintesis. Selain makanan, makhluk hidup juga membutuhkan kebutuhan yang lainnya, antara lain yaitu 1. Air. Makhluk hidup membutuhkan air untuk minum atau untuk bertahan hidup seperti makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup itu membutuhkan udara. Udara digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Ketiga, makhluk hidup membutuhkan tempat hidup. Makhluk hidup membutuhkan tempat hidup untuk berlindung, baik itu berlindung dari hujan, dari panasnya matahari, atau berlindung dari bahaya hewan lain atau bahaya dari ancaman musuh. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menemani putra-putrinya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.